Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai rekan semua, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan daerah dengan dosen pengampu Bapak Silverius Teiseran SSTP MAP. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok 5 terdiri dari 4 orang yang diketuai oleh Ahmad Furqon dan beranggotakan 3 rekan lainnya, yaitu Devianti, Daniel Bayu Buana, dan Damiana Kikmotep Katimko. Sebelum kami memulai, ada baiknya jika mengurangi suara agar dapat disimak dengan baik materi yang disampaikan. Di bagian pertama, kami akan menjelaskan filosofi desentralisasi dan otonomi daerah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu desentralisasi? Desentralisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari kata de berarti lepas dan sentron berarti pusat. Sehingga desentralisasi bisa pula disebut dengan melepaskan diri dari pusat. Sedangkan desentralisasi menurut para ahli, yang pertama yaitu Henry Madik. Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Yang kedua, Rondinelli, Melis, dan Sema. Desentralisasi ialah penciptaan atau penguatan, baik itu dari segi keuangan maupun hukum, kepada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggarannya secara bersifat substansial, berada di luar kontrol langsung dari pemerintahan pusat. Dan yang ketiga, Irawan Sujipto. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Desentralisasi merupakan suatu sistem yang digunakan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi adalah melaksanakan semua urusan yang semula ada kewenangan pemerintahan pusat menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan desentralisasi terdiri dari 5, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, kedua Ketetapan MPR RI nomor 15/EPR/1998, yang ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan kelima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan. Dengan begitu, otonomi dapat diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Otonomi daerah menurut para ahli, yang pertama F. Sugeng Istianto. Otonomi daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Yang kedua, Syarif Saleh. Otonomi daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri, di mana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintahan pusat. Dan ketiga, Kansil. Otonomi daerah adalah hak wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen kedua. 2. Ketetapan MPR RI nomor 15/MPR/1998
Yang ketiga, ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000. Dan keempat, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Selanjutnya, di bagian kedua yaitu tentang paradigma desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi secara harfiah bisa dikatakan sebagai daerah. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos, artinya diri mereka sendiri, dan namos, artinya hukum atau aturan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, pasal 1 ayat 8, bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan demikian, secara sederhana, otonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu konsep yang menekankan pada aspek kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Gunawan Sumodiningrat, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan daerah, yaitu yang pertama, bentuk kontribusi real dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan dasar. Yang kedua, aspirasi masyarakat daerah itu sendiri, terutama yang terefleksi pada prioritas pembangunan daerah. Dan ketiga, keterkaitan antara daerah dalam tata perekonomian makro dan politik. Sementara itu sejalan dengan pemikiran di atas. Penjelasan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengandung konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus dipersiapkan oleh masing-masing daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi. Berikutnya, beberapa konsekuensi yang harus dipersiapkan oleh daerah, antara lain kemampuan sumber-sumber keuangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kemampuan sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia aparatur daerah, yang harus memiliki keterampilan baik secara teknik maupun wawasan intelektual yang luas dan diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan kreativitas dan daya inovasi yang tinggi. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar pekerjaan dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, nilai dasar otonomi daerah terbagi 3, yaitu 1. Kebebasan, 2. Partisipatif, 3. Efektif dan efisiensi. Asas dan prinsip pemerintahan daerah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Tujuan otonomi daerah: distribusi regional yang merata dan adil, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik, adanya sebuah keadilan secara nasional, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat daerah dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPR. Di bagian ketiga tentang desentralisasi di zaman kolonial Belanda. Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan 23 tahun. Selama itu banyak bermunculan daerah otonomi baru atau DOB. Hingga kini terdapat 542 daerah otonomi yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Kelahiran DOB memicu daerah-daerah lain untuk menuntut pemekaran. Hingga tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri menerima 314 usulan pemekaran daerah setingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Namun, pemerintah belum mengabulkan karena masih moratorium. Moratorium bertujuan agar daerah tidak asal dimekarkan, tetapi harus melalui kajian dan telaah mendalam. Pada akhir abad ke-19, tuntutan desentralisasi pemerintahan di Hindia Belanda mencuat dalam persidangan Parlemen Belanda atau Tweede Kamer. Anggota Parlemen LWC Cautienius membuka perdebatan itu pada tahun 1880. Dia mengusulkan pembentukan Gewestelijk Raad, yaitu dewan tempat warga Eropa dapat menyuarakan isi hatinya di daerah-daerah di Hindia.
selanjutnya, mulailah dibentuk berbagai daerah dengan keuangan dan aparatur pemerintahan daerah sendiri. Hak otonomi diberikan kepada keresidenan dan beberapa kota besar yang memiliki cukup banyak penduduk Eropa dan berdekatan dengan daerah perkebunan. Hingga akhir tahun 1908 telah terbentuk 15 gemeente atau kota praja, yaitu Batavia, Meester Cornelis atau Jatinegara, Buitenzorg atau Bogor, Bandung, Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Surabaya, Magelang, Kediri, Blitar, Padang, Palembang, Makassar, dan 6 gewets atau keresidenan, yaitu Banten, Rembang, Madura, Besuki, Banyumas, dan Madiun. Undang-undang desentralisasi tahun 1903 memang masih sempit. Alih-alih membentuk pemerintahan daerah yang otonomi, ia hanya membentuk dewan-dewan daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan anggaran dari pemerintahan pusat. Keanggotaan dewan-dewan itu pun timpang hingga tahun 1914, jumlah orang Eropa yang menduduki kursi anggota dewan di kota praja dan keresidenan di Jawa amat dominan. Dari 388 anggota, 285 anggota diantaranya orang Eropa. Nah, begitulah presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, saran, atau kritik, silakan kirim ke alamat di bawah ini. Sekian dari kami atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.